Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Auliansyah Ahmad Trisna dengan NIM 223020503051. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 15. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Thomas Zugildo Magnus, Rian Delon Pratama, Yukandri, dan juga Nurdin. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang interpolasi. Nah, adapun kami memilih beberapa metode interpolasi, yaitu yang pertama ada interpolasi linear dan juga interpolasi kuadratik. Sebelum kita masuk materi interpolasi linear dan juga kuadratik, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu interpolasi. Nah, interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai suatu titik di antara dua titik di mana nilai fungsi tersebut telah diketahui. Untuk mencari nilai tersebut, kita dapat membuat sebuah perbandingan. Baiklah, yang pertama adalah interpolasi linear. Interpolasi linear adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang telah diberikan. Dalam interpolasi linear, diberikan dua titik data yang telah diketahui, dan data ini digunakan untuk menentukan nilai yang memungkinkan di antara dua titik tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara titik data yang diketahui adalah linear dan bergerak secara langsung antara dua titik tersebut. Untuk menghitung interpolasi linear, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Y1 ditambah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, X dikurang X1. Dan berikut adalah contoh dari grafik interpolasi. Pada grafik tersebut terlihat titik X1 dan X2 dengan hasilnya masing-masing, yaitu Y1 dan Y2. Kemudian terdapat titik X dan Y yang akan dicari nilainya. Perkenalkan, nama saya Yukandri dengan NIM 223010503006. Kali ini akan membahas tentang passcode interpolasi linear. Pertama, kita masuk nama program interpolasi linear. Selanjutnya, deklarasi. Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program. Dalam passcode terdapat deklarasi variabel X1, X2, XP, Y1, Y2, dan YP dengan tipe data real. Deskripsi, yaitu masuk ke deskripsi. Bagian ini berisi deskripsi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program. Pada passcode, program akan membaca nilai X1, Y1, X2, Y2, dan XP. Setelah itu, program akan menghitung nilai YP menggunakan rumus interpolasi linear. Selanjutnya, yaitu write YP, yaitu akan menuliskan nilai, ya. Selanjutnya bagian N, yaitu perintah. Bagian ini akan menandakan akhir dari program. Perkenalkan, nama saya Nurdin dengan NIM 213130503177. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara tiga titik data yang diketahui. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara titik data yang diketahui dapat diaproksimasi dengan fungsi kuadratik yang dinyatakan sebagai persamaan polinomial orde 2. Rumus dasar untuk mencari interpolasi kuadratik adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X1 ditambah B2 dikali X min X1 dan dikali X min X2. Dan berikut ialah grafik interpolasi kuadratik. Pada grafik tersebut terdapat tiga titik, yaitu X1, X2, dan X3 dengan hasil masing-masing yaitu Y1, Y2, dan Y3. Kemudian terdapat titik X dan Y yang akan dicari nilainya. Saya Rian Delon Pratama akan menjelaskan pseudocode interpolasi kuadratik. Pada pseudocode ini akan diberikan nama terlebih dahulu, yaitu interpolasi kuadratik. Lalu pada deklarasi akan mendeklarasikan titik pertama X1 dan Y1, titik kedua X2 dan Y2,
titik ketiga X3 dan Y3, dan titik yang dicari yaitu XP, dan hasilnya YP. Semua variabel tersebut akan dideklarasikan dengan tipe data real untuk menghasilkan angka desimal. Berikutnya pada deskripsi atau algoritma, terdapat fungsi read untuk membaca nilai yang akan diberikan pada variabel. Lalu terdapat rumus interpolasi kuadratik. Pada rumus ini akan diisi dengan variabel berdasarkan deklarasi, sehingga operasi perhitungan akan dilakukan. Lalu pada berikutnya ada fungsi write untuk menampilkan hasil dari operasi perhitungan, yaitu variabel YP. Terakhir, algoritma akan diakhiri dengan N. Perkenalkan, nama saya Yokandri dengan NIM 223010503006. Kali ini akan membahas contoh kasus 1. Pada contoh kasus ini akan dicari data dari X sama dengan 5, yang dicari dari titik data X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 7, Y2 sama dengan 6. Untuk menyelesaikan kasus ini digunakan rumus interpolasi linear karena hanya terdapat dua titik data yang diketahui. Berdasarkan rumus interpolasi, pertama-tama dilakukan pengisian nilai variabel berdasarkan data yang diberikan, yaitu X5, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 7, Y2 sama dengan 6. Setelah nilai variabel tersebut diisikan, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan rumus interpolasi. Pada perhitungan interpolasi, pertama-tama dihitung variabel yang terdapat dalam kurung, yaitu 5 dikurang 4, yang akan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya dihitung variabel pecahan, yaitu 6 kurang 5 per 7 kurang 4, yang akan menghasilkan nilai 1/3. Kemudian dilakukan penjumlahan antara variabel 5 dengan 1/3, yang menghasilkan nilai 16/3. Nilai ini dapat disederhanakan menjadi 5,33, dan selanjutnya dan dikalikan dengan nilai 1. Oleh karena itu ditemukan nilai Y sama dengan 5,33, seterusnya. Berikut contoh kasus yang kedua. Pada contoh kasus ini akan dicari data dari X sama dengan 2, yang dicari dari titik data X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 1,386294, dan X3 sama dengan 6, Y3 sama dengan 1,79179595. Untuk menyelesaikan kasus ini digunakan rumus interpolasi kuadratik karena hanya terdapat 3 titik data yang diketahui. Dilanjutkan, B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 1,38629444 dikurang 0 dibagi 4-1 menghasilkan nilai 0,46209813. Kemudian B2 1,79179595 dikurang 1,386294 dibagi 6-4 dikurang 1,386294 dikurang 0 dibagi 4 dikurang 1 dibagi 6 dikurang 1 sama dengan 0,20273255 dikurang 0,46209813 dibagi 5 menghasilkan nilai min 0,051873116. Y sama dengan 0 ditambah 0,46209813 dikurang dikali 2 dikurang 1 ditambah min 0,051873116 dikali 2 min 1 dikali 2 min 4. Kemudian Y sama dengan 0 ditambah 0,4620918913 dikali 1 ditambah min 0,051873116 dikali 1 dikali min 2. Dan terakhir Y sama dengan 0 ditambah 0,462099813 ditambah 0,103746232 menghasilkan nilai 0,56584362. Dan gambar di samping merupakan hasil dari program yang telah dibuat. Saya Randy Pratama
akan menjelaskan bagian program void interpolasi linear. Pada void ini akan dideklarasikan variabel untuk titik pertamanya, yaitu x1 dan y1, titik kedua x2 dan y2, lalu titik yang dicari xp dan nilainya yp. Semua variabel tersebut akan dideklarasikan dengan tipe data float untuk menghasilkan angka desimal. Pada baris 14 ke 19 terdapat tempat input untuk nilai pada titik pertamanya, yaitu x1 dan y1. Lalu pada baris 2227 terdapat tempat input untuk nilai pada titik kedua, yaitu x2 dan y2. Berikutnya pada baris 30 ke 35 akan mencetak semua titik-titik yang akan digunakan yang telah diinput tadi dengan memanggil x1, y1 dan x2, y2 yang sudah diinput tadi. Lalu pada baris 3839 dibuat tempat untuk menginput atau memasukkan nilai x yang akan dicari nilainya. Berikutnya pada baris 43 dibuat proses perhitungan menggunakan rumus interpolasi linear berdasarkan variabel yang sudah diinput sebelumnya. Dan berikutnya pada baris 46 akan mencetak hasil dari perhitungan tersebut dengan memanggil variabel xp dan yp. Dan terakhir, void akan dipanggil pada case menu. Berikutnya kita akan menjalankan void interpolasi linear. Sini kita akan memilih 1. Lalu untuk titik pertama, kita akan masukkan 4 dan y1-nya 5. Lalu pada titik kedua, x2-nya kita akan masukkan 7 dan y2-nya kita masukkan 6. Berikutnya kita akan memasukkan nilai yang akan dihitung. Nilai x yang akan dicari atau dihitung. Sehingga kita menemukan hasil dari interpolasi nilai x, yaitu 5 adalah 5,333. Perkenalkan, nama saya Thomas Jugel Magnus dengan NIM 2230 2050 3063. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan program void interpolasi kuadratik. Pertama-tama mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu pada titik pertama x1, y1, titik kedua x2, y2, titik ketiga x3, y3, dan titik yang akan dicari yaitu xp dan yp, kemudian persamaannya yaitu b0, b1, dan b2. Semua variabel tersebut akan didefinisikan dengan tipe data float untuk menghasilkan angka desimal. Kemudian pada baris 57 sampai 63 terdapat dua input pada titik pertama yaitu x1 dan y1. Pada baris 65 sampai 71 terdapat dua input pada titik keduanya yaitu x2 dan y2. Pada baris 73 sampai 79 terdapat dua input pada titik ketiganya yaitu x3 dan x3 dan y3. Pada baris 81 sampai 88 akan mencetak semua titik-titik yang akan digunakan yang telah diinput tadi, yaitu dengan memanggil x1, y1, x2, y2, x3, dan y3. Kemudian akan memasukkan nilai x yang akan dicari hasilnya yaitu nilai y. Kemudian akan dilakukan proses perhitungan sesuai dengan rumus interpolasi kuadratik, yaitu dengan mencari B0, B1, dan B2-nya dulu. Ketika sudah didapatkan nilainya, maka akan disubstitusikan pada rumus interpolasi kuadratik, kemudian disimpan pada variabel YP. Kemudian hasil dari proses hitungan tersebut akan dicetak dan akan ditampilkan pada output. Dan yang terakhir, void akan dipanggil pada case yang kedua. Kemudian program akan dijalankan
Di sini kita akan masuk ke menu yang kedua. Lalu untuk titik pertamanya kita akan memasukkan 1 dan 0. Untuk titik keduanya 4 dan 1,38629. Untuk titik ketiganya 6 dan 1,79176. Kemudian kita akan memasukkan nilai X yang nilai Y-nya akan dihitung, yaitu 2. Maka nilai Y untuk titik X sama dengan 2 adalah 0,565841. Dari materi yang telah kita dapat menyimpulkan bahwa interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diberikan. Interpolasi linear dan interpolasi kuadratik adalah beberapa metode untuk melakukan interpolasi. Interpolasi linear adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diberikan. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan titik data yang diketahui adalah linear dan bergerak secara langsung antara dua titik tersebut. Secara keseluruhan, interpolasi ini sederhana dan mudah untuk dihitung. Selanjutnya, interpolasi kuadratik adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara tiga titik data yang diketahui. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara dua titik yang diketahui dapat diapromasikan dengan fungsi kuadratik. Secara keseluruhan, interpolasi ini cukup kompleks untuk dihitung. Secara keseluruhan, interpolasi linear dan interpolasi kuadratik masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data yang ada. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya Budi Melansyama Trisna, mewakili kelompok 15, izin undur diri dan terima kasih.